Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya selaku PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada saat ini akan menyampaikan evaluasi SAKIP kaitan PJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021 dengan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2016-2021. Mana dalam RPJMD kita melaksanakan kaitan dengan misi ketiga, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Tujuannya itu untuk mengoptimalkan manajemen ASN yang profesional dengan indikator tujuan yaitu indeks profesionalitas ASN. Dan yang menjadi sasaran utama yaitu meningkatnya sistem manajemen kepegawaian yang profesional dengan indikator sasaran. Yang pertama, rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, persentase ketersediaan aparatur sesuai dengan hasil analis beban kerja atau ABK. Dan yang ketiga, presentasi ASN yang memiliki nilai PPK, PNS minimal baik. Dan yang menjadi sasaran kedua yaitu meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah dengan indikator sasaran. Satu, predikat SAKIP perangkat daerah. Yang kedua, tingkat maturitas sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP perangkat daerah. Yang ketiga, survei kepuasan masyarakat. Yang keempat, tingkat akurasi data yang ada di SIMPEG. Dan realisasi indikator kinerja utama atau IKU pada tahun 2020 yang sasaran meningkatnya sistem manajemen kepegawaian yang profesional dan capaiannya alhamdulillah kita melebihi target yaitu 82,65%. Juga kaitan dengan rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan juga melampaui capaiannya ada 152%. Juga kaitan dengan presentasi ASN yang memiliki nilai PPK PNS yang minimal baik juga 99,97%. Dan sasaran berikutnya adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas perangkat daerah dengan indikator sasaran predikat SAKIP perangkat daerah kita mencapai 108,47%. Tingkat akurasi data dalam SIMPEG kita mendapat capaian 84,29%. Dan survei kepuasan masyarakat kita mendapat 100,70%. Dan mengacu pada indikator kinerja utama disusun cascading untuk memberikan target kinerja ke masing-masing bidang sampai dengan unsur pelaksana. Sehingga dari cascading, kinerja dan target kinerja dituangkan dalam perjanjian kinerja yang merupakan dokumen komitmen yang disepakati antara atasan dan bawahan. Dan indikator dan target kinerja pada perjanjian kinerja ini harus dituangkan di dalam SKP di masing-masing pegawai. Dalam penerapannya, pegawai tiap hari mengisi buku harian kinerja pegawai atau BHK yang direview oleh atasannya dan menghasilkan penilaian SKP bulanan, semester, dan tahunan. Dan ini merupakan salah satu dasar juga untuk pemberian TPP. Efektivitas penggunaan APBD di sektor prioritas khususnya penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi di kondisi pandemi COVID-19 ini juga dalam upaya efektivitas penggunaan APBD, BKPSDM telah melakukan refocusing anggaran pada beberapa program dan kegiatan, terutama yang tidak terlalu mendesak sifatnya dan juga tidak terlalu berdampak secara langsung pada penanganan kesehatan dan pemulihan perekonomian sebagai akibat dari COVID-19 ini. Dan BKPSDM tetap berupaya mencapai target kinerja ini dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, yang diantaranya penyelenggaraan diklat, juga ada penyesuaian metode pelaksanaannya,
dari metode blended learning menjadi secara virtual. Kegiatan-kegiatan yang refocusing ya, program kegiatan yang tidak berdampak pada penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Yang pertama kaitan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Ini juga ada penyesuaian ya. Terus juga yang kedua pembekalan PNS yang akan memasuki purna bakti ya, ke masa pensiun. Yang ketiga pengelolaan sistem informasi kepegawaian. Yang keempat pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang dan jasa. Yang kelima workshop perencanaan kediklatan. Yang keenam penyelenggaraan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi. Yang ketujuh penegakan disiplin pegawai. 8 pengembangan kapasitas sumber daya aparatur daerah. Yang kesembilan efisiensi belanja dari makan dan minuman ya, dan belanja perjalanan dinas juga. Sehingga dalam mendukung ya upaya pemulihan dampak pandemi COVID-19 ya, BKPSDM melaksanakan berbagai kegiatan sosial ya kemasyarakatan yang antara lain kita telah melakukan penyaluran zakat profesi karyawan BKPSDM pada masyarakat yang terdampak langsung dampak dari pandemi COVID-19 ini. Yang kedua juga turut ikut berpartisipasi pada program pemerintah penyerahan rantang ASN. Itu barangkali ya yang dapat kami sampaikan ya kaitan dengan kegiatan aktivitas yang dilakukan di BKPSDM. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.